Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kakak abang semua. Asisten Praktikum FFLT tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggita Puspamargarini, NIM C24012011017 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait olah data hasil ekosistem mangrove yang berada di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Tugas ini saya buat dalam rangka untuk menjadikan sebagai tugas pengganti praktikum pertemuan ke-12, yaitu olah data ekosistem yang ada di Pulau Tidung. Untuk sampling yang ada di Pulau Tidung, terutama di ekosistem mangrove, kami meneliti 3 substasiun dan terbagi menjadi plot 1, plot 2, dan plot 3. Masing-masing eh, berjarak 100 meter antar stasiunnya. Kemudian luas dari luasan area yang digunakan dalam stasiun penelitian ini sebesar 300 meter. Setelah kami menyampling data mangrove yang ada di Pulau Tidung, didapatkan hasil terbanyak adalah mangrove jenis Rhizopora stylosa dengan kode RS. Baik di plot 1, plot 2, dan plot 3, kami hanya menemukan plot dari ekosistem mangrove, yaitu pohon Rhizopora stylosa. Hal ini karena pohon Rhizopora stylosa sendiri hidup pada substrat yang notabene-nya beragam, seperti lumpur, berpasir, bahkan berbatu. Dan untuk di ekosistem mangrove yang ada di Pulau Tidung sendiri ini, kebetulan substrat substratnya adalah substrat berpasir, sehingga banyak ditemukan pohon Rhizopora jenis Tilosa. Baiklah, untuk olah data kali ini meliputi beberapa data. Yang pertama ada kode, jenis, keliling, diameter, dan BA terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang pertama, di bagian plot 1 atau substasiun 1, kami menemukan beberapa jenis Rhizopora stylosa. Untuk yang pertama ini memiliki keliling 96 cm yang diukur menggunakan roll meter atau meteran jahit. Kemudian untuk yang pohon kedua, kami mengukur kelilingnya 82, kemudian yang pohon ketiga adalah 80, dan sebagainya. Untuk diameternya sendiri, kita menghitung dari hasil data keliling yang dibagi dengan nilai V, yaitu 3,14. Jadi, untuk contoh yang data pohon yang pertama, ini kelilingnya 96 cm, kemudian diameternya ini adalah 96 dibagi 3,14, dengan hasil yaitu 30,5732. Kemudian BA, BA itu apa? BA itu merupakan basal area. Basal area itu adalah suatu luasan area terdekat dengan permukaan tanah yang dikuasai oleh tumbuhan. Nah, untuk pohon, basal area ini dapat diduga dengan mengukur dari diameter batang itu sendiri. Bisa dilihat ya, untuk perhitungan BA atau basal area ini sama dengan 1 dikalikan dalam kurung diameter dipangkatkan 2, kemudian dikalikan dengan nilai dari V. V itu adalah 3,14, kemudian didapatkan hasil bahwa BA untuk pohon Rhizopora stylosa dengan keliling 96 cm yaitu 2935,0318. Nah, untuk pengolahan data selanjutnya dilanjutkan seperti itu, baik di plot 2 dan di plot 3 sama saja. Nah, kemudian kita masuk ke olah data ini ya.
Kita lanjutkan untuk olah datanya. Kemudian eh, per stasiun ini bakal kita satukan. Dari tiga substasiun ini bakal kita satukan menjadi satu stasiun saja. Untuk Rhizopora stilosa, kita mendapatkan jumlah dari pohonnya sendiri sebanyak 16 pohon. Kemudian kita hitung sigma basal area atau sigma BA didapatkan dari rumus sum dari data BA atau basal area itu sendiri. Didapatkan hasil 18.630,5.127. Kemudian kita hitung juga DI. DI itu merupakan kerapatan jenis yang mana merupakan jumlah tegakan jenis ke I dalam suatu unit area. Dan untuk rumusnya sendiri adalah eh, DI sama dengan jumlah pohon atau individu ke I dibagi dengan luas area dalam bentuk meter, yaitu 0,03. Didapatkan hasil 533,3333. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung RDI. RDI itu adalah kerapatan relatif, di mana merupakan perbandingan antara jumlah tegakan jenis ke I atau NI dan total tegakan seluruh jenis atau sigma N. Kemudian kita hitung terlebih dahulu RDI-nya sama dengan DI dibagi dengan jumlah DI atau sigma DI di string dikalikan dengan 100. Dan RDI ini bisa dalam bentuk persen. Selanjutnya kita menghitung FI. FI itu merupakan frekuensi jenis di mana merupakan peluang ditemukannya suatu jenis KI dalam semua petak contoh yang dibuat. Untuk rumusnya sendiri adalah 1 dibanding 1 karena frekuensi jenis yang ditemukan di ekosistem mangrove di Pulau Tidung ini hanya terdiri dari satu jenis pohon saja. Kemudian RFI. RFI itu merupakan frekuensi relatif di mana adalah perbandingan antara frekuensi jenis atau FI dan total frekuensi dari seluruh jenis. Jadi rumusnya adalah FI dibagi dengan jumlah dari FI itu sendiri dikalikan dengan 100%. Sama hasilnya 100. Kemudian kita menghitung nilai CI. CI adalah penutupan jenis di mana hal ini merupakan luas penutupan jenis KI dalam suatu area. CI bisa dihitung berdasarkan data eh, sigma BA atau basal area dibagi dengan luasan area yang ada di ekosistem mangrove, yakni 300. Dibagi saja sama dengan 62,1017. Dan kemudian untuk RCI, RCI itu adalah penutupan relatif, di mana hal ini merupakan perbandingan antara luas area penutupan jenis KI dan total luas penutupan untuk seluruh jenis. Yaitu cara menghitungnya adalah sama. Hasil CI dibagikan dengan jumlah total CI dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil adalah 100%. Dan kemudian untuk INP adalah indeks nilai penting, di mana hal ini merupakan jumlah nilai kerapatan relatif atau RDI ditambahkan dengan frekuensi relatif jenis atau RFI dan penutupan relatif jenis atau RCI. Jadi INP atau indeks nilai penting ini hasil akumulasi dari ketiga R, RDI, RFI, dan RCI. Kita langsung sum saja, didapatkan hasil 300. Dan untuk kategori ini masuk ke dalam kategori jarang. Dan ini kategori kerapatan mangrove ini sesuai dengan Kepmen Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004. Untuk yang
kategori jarang itu kurang dari 1.000 individu per hektar. Untuk yang kategori sedang adalah lebih dari atau sama dengan 1.000 sampai 1.500 individu per hektar. Kalau untuk padat adalah lebih dari 1.500 individu atau per hektar. Dan didapatkan untuk INP dari indeks nilai penting dari ekosistem mangrove yang ada di Pulau Tidung ini didapatkan hasil 300 dan ini termasuk kriteria jarang. Dan dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan indeks nilai penting pada stasiun 1 yang memiliki peran tertinggi terhadap kehidupan sekitar mangrove adalah spesies Rhizopora stylosa dengan nilai 300 yang didominasi oleh jenis Rhizopora stylosa. Kemudian masuk ke dalam data kerapatan jenis yang ditemukan banyak adalah Rhizopora stylosa dengan nilai banyaknya pohon ditemukan sebanyak 26. Kemudian untuk pancang didapatkan sebanyak 40 dan untuk yang semai didapatkan 29. Dan untuk menghitung identitas KI atau KI itu sum dari ketiga jumlah dibagi dengan luasan area, yakni 300. Didapatkan hasil 0,3166, kemudian untuk K sendiri sama, dan kerapatan total didapatkan hasil identitas ke I dibagi dengan K, dikalikan 100, didapatkan hasil 100. Untuk kerapatan jenis individu per hektar, untuk kategori semai, itu didapatkan hasil 72.500 dikategorikan sangat padat. Untuk pancang sendiri 16.000 dikategorikan sangat padat juga. Dan untuk pohon ini dikategorikan sangat padat dengan jumlah 2.600. Baiklah, untuk olah data ekosistem mangrove yang ada di Pulau Tidung, khususnya Tidung Kecil, cukup sekian saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.